Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Marisa dengan NIM 26050 120 1140068 dari Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu hidrodinamika satu dimensi sederhana. Nah, kita langsung aja yaitu ke teori dasarnya. Hidrodinamika dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gerak liquid atau gerak fluida cair, khususnya gerak air. Model hidrodinamika merupakan suatu permodelan yang dibentuk karena proses-proses yang dapat mempengaruhi pergerakan massa air. Nah, fungsinya yaitu digunakan untuk memodelkan fenomena laut yang dipengaruhi oleh parameter-parameter tertentu. Nah, dalam persamaan hidrodinamika satu dimensi sederhana merupakan persamaan yang menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan momentum sebagai persamaan pembangun. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri rumusnya. Nah, selanjutnya kita ke penerapan di bidang oceanografi. Menurut Hatta, kondisi hidrodinamika merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap proses-proses yang terjadi di pantai, terutama gelombang dan arus yang bergantung pada bentuk dan karakteristik pantai, seperti pesebaran sedimen, polutan, dan komunitas biotik di suatu perairan akan sangat bergantung dari kondisi hidrodinamikanya. Sebaran konsentrasi parameter fisika kimia perairan sangat penting diketahui mengingat aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi kehidupan biota perairan. Nah, biasanya penerapannya itu di bidang oceanografi seperti analisis pendangkalan jalur pelayaran, penentuan tipe pengamatan pantai, pemodelan transport sedimen, pemetaan awal kondisi potensi energi laut. Nah, kelemahan hidrodinamika satu ini apa sih? Yang pertama, terlalu banyak datanya. Yang kedua, rawan error. Yang ketiga, simulasinya lama. Nah, teman-teman bisa lihat skripnya terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman ganti panjangnya, amplitudonya, kedalamannya, DT/dx-nya sesuai dengan ketentuan NIM teman-teman. Jangan lupa juga diganti namanya dan judulnya. Nah, kita langsung aja nih ke hasil grafiknya. Nah, pada grafik satu ini teman-teman bisa lihat, dalam grafik diketahui ketika grid bertambah, kecepatan awal arus akan berkurang secara eksponensial. Hal ini tuh senada banget dengan teori gelombang amplitudo kecil, yaitu komponen kecepatan berkurang dengan bertambahnya jarak ke bawah dihitung dari muka air. Nah, kenapa sih grafiknya bisa nggak stabil gitu? Itu tuh kemungkinannya disebabkan karena adanya ketidakkonsistenan nilai variabel kecepatan arus dan elevasi muka air terhadap waktu. Karena keempat grafik tersebut nantinya dipengaruhi oleh adanya boundary. Nah, tidak hanya itu, gangguan itu juga bisa berasal dari kecepatan arus ataupun gelombang dan dapat dipengaruhi juga nih teman-teman oleh elevasinya. Secara konteks semuanya pasti saling terhubungan. Gimana caranya biar lebih stabil? Nah, kalau misalkan nilainya konsisten, dimaksudkan ini misalkan kayak semakin kecil antara tahapan jarak dan waktu yang digunakan, dan hasilnya juga mendekati hasil hitungan analitis. Model yang berjalan perlu diperhatikan hal-hal seperti persamaan pengaturnya, koefisien yang harusnya terkalibrasi, data input dan batasannya harus diperhatikan, karena biasanya kesalahan input akan memberikan kesalahan outputnya juga. Dan cara penyelesaian persamaannya juga harus benar dan sudah dikaji. Nah, grafik selanjutnya adalah perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Grafik yang terbentuk merupakan gelombang sinusoidal. Selanjutnya ada grafik perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Pada grafik ini, jarak setiap interval grid dan kecepatan awal arus sangat berhimpitan dibandingkan pada grafik grid terhadap waktu. Hal ini tuh disebabkan karena pada setiap waktu kecepatan arus dimulai pada grid yang sama, yaitu grid 0. Selanjutnya ada grafik perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Pada grafik ini, jarak setiap interval grid dan kecepatan awal arus sangat berhimpitan dibandingkan grafik grid terhadap waktu. Nah, ini sama aja kayak yang tadi. Hal ini dikarenakan pada setiap waktu kecepatan arus dimulai pada grid yang sama, yaitu grid 0.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.